Halo semua, assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube channel aku, YouTube channel Meidita. Seperti biasa, sebelum kalian tonton video ini, aku selalu ingatkan ke kalian untuk subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel aku. So, enjoy the video. Di video kali ini, aku akan mereview salah satu skincare. Dan skincare yang akan aku review ini merupakan produk lokal yang cukup viral di mana-mana. Mereknya tuh udah dibicarakan banyak orang gitu ya. Banyak juga selebriti yang pakai atau di-endorse gitu produknya. Dan ini tuh produknya dari MS Glow. Nah, di sini aku punya produk yang varian luminous. Jadi luminous itu berfungsi untuk mencerahkan, melembabkan kulit, lalu juga menghilangkan flek-flek hitam dan juga mengurangi jerawat. Nah, tapi dia itu lebih fokusnya untuk mencerahkan, tapi mencerahkan itu bukan sekedar mencerahkan, tapi juga membuat kulit terlihat lebih luminous, lebih glowing seperti porcelain. Oke, nah kenapa sih produk MS Glow tuh terkenal banget? Ya karena berdasarkan artikel yang aku baca, jadi hal yang membuat MS Glow begitu terkenal itu karena mereka itu ngeklaim bahwasanya harga dan kualitas yang mereka tawarkan itu tuh sebanding. Jadi satu produk ini itu beda-beda memang setiap reseller, tapi rata-rata sekitar 300 ribuan, dan ini tuh terdapat 4 paket produk gitu. Jadi kalian bisa hitung aja satu produknya itu kurang dari 100 ribu ya. Jadi lumayan termasuk affordable gitu. Nah, lalu yang membuat terkenal juga dari produk MS Glow itu memang marketingnya sih. Marketingnya itu bener-bener kayak abis-abisan banget, sampai endorse sana sini gitu ya, promo sana sini. Makanya produk itu sebegitu terkenalnya. Terakhir tuh bahkan ada promonya di Times Square New York ya, MS Glow ini. Jadi sampai masuk ke New York gitu. Berarti ini bener-bener gila-gilaan banget gitu ya untuk promosinya. Lalu juga reseller mereka tuh di mana-mana. Jadi meskipun produk ini tuh belum bisa didapatkan di drugstore atau supermarket terdekat, tapi reseller mereka tuh di mana-mana sehingga kalian bisa tetap gampang banget dapetin produknya. So, langsung aja aku jelasin produknya satu persatu. Jadi di satu produk seperti ini itu aku bisa dapat 4 produk, atau kalian pun kalau misalnya mau beli bakal dapat 4 produk. Yaitu yang pertama adalah face wash, lalu yang kedua itu adalah tonernya, dan ini sorry, day creamnya udah agak hancur karena sempat jatuh. Lalu juga night creamnya. Kita bahas satu-satu dari mulai yang face washnya. Face washnya sendiri itu dia bentuknya tube biasa ya, ukuran 100 ml, dan di sini itu dia mengandung kandungan kojic acid, alpha arbutin, aloe vera extract, dan grease copper papain gitu ya. Nah, untuk packagingnya sendiri dia itu botol yang ada pumpnya seperti ini, dan dia tuh cukup gendut ya, bukan tipe yang tube atau misalkan bukan tipe yang tinggi gitu si botolnya, tapi dia lebih ke botolnya tuh sebenarnya masih travel friendly sih, meskipun agak cukup gendut ya, agak cukup gede kalau misalkan masuk ke pouch makeup itu gitu. Nah, terus dia yang uniknya itu adalah dilengkapi dengan pump kayak gini, yang ini produknya tuh kalau dikocok-kocok tuh cair banget ya, kayak air teksturnya. Tapi ketika dikeluarkan dia itu bentuknya tuh kayak busa gitu. Tuh, bisa dilihat nggak? Tuh, jadi dia tuh ngeluarin buih busa gitu. Jadinya tuh semacam whip foam gitu ya. Dan dia ini tuh warnanya kuning. Cairannya pun kalau misalnya ada yang keluar-keluar tuh kuning. Untuk wanginya sendiri, dia menurut aku ada baunya, tapi bukan bau yang begitu menyengat banget. Dan yang aku rasain sih, dia itu begitu masuk ke tangan tuh ada rasa sensasi dinginnya. Dan untuk pemakaian pertama mungkin bakal ada rasa sedikit cekit-cekit ya, karena di aku juga kayak gitu. Dan lihat loh, tadi di sini aku ada lipstick, terus ini aku nggak basuh sama air sekalipun. Jadi aku tadi cuman bersihin sama tisu, dan si lipstick ini tuh udah bersih. Jadi menurut aku face wash ini tuh kenapa dia encer dan dia itu teksturnya foam, jadi dia tuh beneran travel friendly gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu bawa ini lagi traveling, atau misalnya kamu mau cuci muka di perjalanan gitu, kamu pakai aja dia dikit-dikit semacam micellar water kali ya. Cuma kalau micellar water kan pakai kapas, kalau ini tuh kayak kamu basuhkan gitu ya ke muka kamu, terus dilap aja pakai tisu, dan ini
rasa-rasanya aku udah lumayan bersih sih tanpa air pun gitu. Cuman lebih baik dibasuh lagi dengan air. Tapi menurut aku kayaknya pakai tisu aja tuh udah bisa, dan ini udah lumayan membersihkan noda lipstick yang ada di kulit aku sih, kayak gitu. Wanginya sendiri udah aku sebutin tadi ya, kalau dia ini ada wanginya meskipun ada bau-bau sabunnya gitu, tapi bukan yang menyengat, jadi masih oke banget. Dari semua varian yang ada sih emang aku paling suka itu dari face washnya. Kenapa? Karena itu tadi dia itu ringan, lalu juga untuk tingkat membersihkannya itu lumayan, dan apa ya, unik aja gitu. Dan satu hal yang paling penting, dia nggak bikin kulit kamu ketarik gitu. Jadi ketika udah pakai tuh jadi masih tetap lembab gitu. Cuman kekurangannya itu adalah tadi ya, wanginya terlalu menyengat, karena aku personally nggak terlalu suka skincare yang terlalu nyengat wanginya gitu. Dan ini lumayan ada wanginya meskipun nggak nyengat-nyengat banget. Lalu juga warnanya terlalu kuning, kayak takutnya mengandung perwarna aja sih gitu. Nah, lalu produk yang kedua itu adalah toner. Ini dia bentuknya, jadi bentuknya tuh semacam face mist gitu ya, karena dia ada spraynya. Jadi dia bukan tipe toner yang dituangin gitu, tapi dia bisa di spray. Jadi ini tuh bisa pakai kapas dan gak pakai kapas. Cuman personally aku suka pakai kapas karena dia ini kandungannya tuh lebih ke exfoliating toner gitu. Apa aja sih kandungannya? Dia ini kandungannya ada glycolic acid, lalu juga ada lactic acid, licorice. Jadi memang dia itu lebih ke tipe yang eksfoliasi ya, exfoliating toner gitu, bukan hydrating toner. Jadi personally aku lebih merekomendasikan kalian untuk pakai kapas kalau menggunakan exfoliating toner. Jadi biar si akses kotoran yang ada di muka kalian yang abis tadi cuci muka tuh bisa keangkat lagi dengan adanya kapas gitu. Oh ya, teksturnya itu oke, aku semprotin aja ya. Untuk teksturnya sendiri dia ini tuh cair aja sih, kayak air gitu ya, namanya juga toner. Terus untuk wanginya sendiri, wanginya tuh sebenarnya bermirip sama sabunnya sih menurut aku gitu. Jadi gak terlalu nyengat, tapi ada baunya, bau-bau lebih ke bau sabun. Tuh bau apa ya gitu sih, aku susah mendeskripsikannya, tapi baunya tuh bau sabun gitu. Lanjut kita menuju produk day creamnya. Sorry, pertama-tama aku mau minta maaf karena packagingnya sudah rusak ya, karena ini jatuh dari lemari gitu. Nah, seperti ini. Jadi dia itu tipenya yang kayak transparan gitu packagingnya, tapi isinya tuh ya cuman segini gitu, cuman segini. Ini udah hancur banget. Jujur aku kalau lihat krim siang ini tuh awalnya agak gimana gitu ya, karena dia tuh kayak kental, agak semi-semi foundation gitu. Nah, jadi bukan tipe moisturizer yang biasa aku pakai, yang moisturizer yang ringan gitu. Ini kayak agak tebel. Jadi of course dia pasti ada efek mencerahkan dan efek make upnya gitu, karena dia tuh kayak foundation gitu guys tuh. Terus dia ini teksturnya menurut aku lumayan matte gitu ya, tapi hasil seudahnya tuh bikin glowing. Tuh agak dempul gitu sih, jadi kayak pakainya jangan kebanyakan karena ini ada, aku nggak tahu ini mengandung foundation atau apa, cuman dia tuh lihat yang pakai sama yang enggak tuh jauh banget, jadi dia agak bikin kulit dempul gitu ya. Untuk wanginya sendiri pun dia ada wanginya, wangi-wangi foundation gitu juga. Sama kalau aku sendiri, aku lebih suka moisturizer yang emang ya bener-bener moisturizer aja gitu, karena aku tipe orang yang nggak terlalu suka pakai makeup tiap hari kan. Kalau misalkan keluar aja gitu, mending aku pakai foundation lain gitu, atau pakai cushion gitu ya kalau pengen lebih ringan. Kalau ini tuh kayak dia ada agak sedikit dempulnya gitu, tapi tetap nyaman sih di kulit. Nggak yang bener-bener nutup pori-pori atau bekas jerawat gitu banget sih, cuman kayak semacam tone up cream kali ya. Jadi cream tapi dia yang ada coveragenya gitu. Nah, untuk kandungannya sendiri seperti biasa dia juga mengandung kandungan yang mencerahkan seperti alpha arbutin, lalu juga mengandung kolagen juga untuk mengenyalkan, dan juga dia mengandung licorice extract yang fungsinya juga untuk mencerahkan kulit ya. Jadi memang ini tuh fokus untuk mencerahkan. Dan tidak lupa dia juga ada UV protectornya. Jadi kalaupun misalkan kalian tipe orang yang males pakai sunscreen lagi, pakai ini aja udah aman. Tapi aku rekomendasikan kalian lebih baik pakai sunscreen lagi. Nah, sebenarnya ini sih kekurangannya, kalau day creamnya aja tuh dia udah ada coveragenya. Jadi aku tuh bingung sebenarnya kalau nimpa dia pakai sunscreen. Takutnya tuh kayak ada beberapa sunscreen, apalagi kalau yang teksturnya gel. Mungkin kalau yang krim masih oke ya, tapi kalau kayak gel tuh takutnya kayak nggak nempel gitu, atau kayak bayangin aja sih kalian pakai sunscreen di atas foundation. Nah, takutnya tuh kayak gitu. Makanya
personally aku kurang suka sama tekstur day cream yang seperti ini gitu. Dan yang terakhir itu adalah night creamnya. Nah, kalau untuk yang night creamnya, dia teksturnya seperti moisturizer biasa ya, yang warna putih kayak gini. Nah, dia tuh putih gel gitu ya, kayak bentuk-bentuk moisturizer pada umumnya kalau ini yang night creamnya. Nah, seperti ini tuh. Terus dia ini lebih mudah meresap, lalu juga ada rasa dingin-dinginnya gitu. Untuk kandungannya sendiri, dia ini mengandung kandungan-kandungan yang untuk mencerahkan juga, seperti alpha arbutin, niacinamide, lemon extract, dan lain-lain. Dan dia ini nggak ada wanginya menurut aku kalau yang krim malam. Jadi personally aku paling suka itu adalah face washnya dan night creamnya, karena dia lebih nyaman aja sih aku pakainya gitu. Nah, lalu untuk hasilnya dari semua rangkaian ini tuh kayak gimana? Dan menurut aku MS Glow ini hasilnya lumayan cepet ya, tapi bukan yang cepet bikin putih gitu, tapi dia lumayan bikin mencerahkan gitu, ada ya, karena mungkin sebenarnya terlihat lebih cerah itu karena yang si day creamnya itu sih dia ada tint tone up-nya, jadi kelihatan lebih cerah pas itu doang. Tapi pas udah malamnya tuh kayak ya biasa aja sih, sama aja kayak skincare lain yang mencerahkannya tuh perlahan gitu, karena kan memang produknya masih tergolong aman juga ya untuk dipasarkan secara bebas gitu. Di aku juga pakainya belum lama banget, jadi belum terlalu kelihatan yang gimana-gimana, tapi sejauh ini sih di kulit aku tuh udah ada efeknya sedikit mencerahkan seperti itu, dan lumayan kerasa sih sebenarnya gitu. Cuman emang bukan yang tipe yang langsung putih, dan kalaupun emang tipe yang langsung putih juga serem gak sih, kayak aman gak sih ini produk gitu kan. Tapi overall menurut aku kalau dari segi harga, segi kualitas ini masih oke banget, dan emang gak heran sih banyak orang-orang yang suka gitu. Kecuali dari sekian produk ini aku yang emang kurang nyaman pakainya tuh yang day creamnya sih sebenarnya. Tapi kan itu kembali lagi ya ke orang ya, cocok-cocokan tiap orang itu, dan menurut aku juga sebenarnya ini cuma preference aja sih gitu. Dan di aku juga sebenarnya gak ada masalah, dia nggak bikin kulit aku berjerawat atau kayak gimana. Dan dengan harganya yang cukup terjangkau, 300.000 dapat 4 produk itu masih sangat masuk akal ya untuk aku purchase lagi gitu. Tapi aku bakal repurchase atau enggak, aku mau coba abisin dulu, dan kayaknya nanti aku lihat dulu hasilnya kayak gimana gitu. So thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment, and also share ke semua orang. And I'll see you in my next video. Bye.